dengan NIM 860617987 jurusan PGSD semester 2. Di video ini saya akan menyelesaikan tugas 2 filsafat ilmu, yaitu mempresentasikan tentang hubungan timbal balik filsafat ilmu dan pendidikan. Selamat menyaksikan. Yang pertama, filsafat ilmu berperan sebagai fondasi yang mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dan ilmu pendidikan. Ia menyediakan kerangka berpikir kritis untuk menyimpulkan asumsi dasar, metode penelitian, dan validitas pengetahuan yang dihasilkan dalam bidang pendidikan. Dengan ontologi, filsafat ilmu membantu kita memahami hakikat realitas pendidikan, seperti apa itu belajar atau peserta didik secara esensial. Epistemologi memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh dalam pendidikan bersifat sahih dan dapat dipertanggungjawabkan, mengarah pada penggunaan metode ilmiah yang tepat dalam penelitian pendidikan. Sementara itu, aksiologi membimbing perumusan nilai-nilai etis dan moral yang harus dijunjung tinggi dalam praktik pendidikan, memastikan bahwa tujuan pendidikan tidak hanya sebatas transfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan moralitas. Tanpa pengawasan, filsafat ilmu pendidikan berisiko kehilangan arah, terjebak dalam praktik yang tidak mendasar, atau bahkan mengabaikan dimensi etika yang fundamental. Yang kedua, pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan adalah arena di mana teori-teori filsafat ilmu diuji dan diimplementasikan. Melalui proses pendidikan berhasil membentuk individu yang kritis, reflektif, dan memiliki integritas intelektual. Individu-individu ini kemudian dapat dikontribusikan pada pengembangan filsafat ilmu itu sendiri. Mereka akan menjadi generasi yang mampu merenungkan, menganalisis, dan mengembangkan pemikiran filosofis baru, memperkaya diskursus filsafat ilmu. Pengalaman empiris dari praktik pendidikan juga dapat memunculkan pertanyaan filosofis baru yang menentang dan mendorong filsafat ilmu untuk terus berevolusi dan beradaptasi yang mengkompleksitaskan dunia nyata. Yang ketiga, filsafat ilmu dapat disebut sebagai analisis pisau yang tajam dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan melalui 3 cabangnya. Yang pertama, ontologi, kedua, epistemologi, ketiga, aksiologi. Ontologi membantu kita memahami hakikat masalah pendidikan. Misalnya, apakah masalah kemiskinan belajar adalah masalah individu atau sistematik. Epistemologi memungkinkan kita untuk menganalisis bagaimana pengetahuan tentang masalah tersebut diperoleh dan divalidasi. Misalnya, apakah data tentang presentasi siswa belajar sudah representatif dan diukur dengan metode yang tepat. Aksiologi membimbing kita dalam menanamkan nilai-nilai yang mendasari solusi yang diusulkan. Misalnya, apakah kebijakan pendidikan tertentu adil dan berpihak pada semua lapisan masyarakat. Dengan pisau analisis ini, kita dapat mengidentifikasi akar masalah, menyebarkan pendekatan yang ada, dan merumuskan solusi yang lebih komprehensif dan berdasarkan nilai-nilai. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan dapat dilihat dalam berbagai aspek. Dalam kebijakan pendidikan, filsafat ilmu membantu merumuskan tujuan pendidikan yang berlandasan pada pandangan tentang manusia dan masyarakat yang ingin dibentuk ontologi dan aksiologi. Misalnya, kebijakan iklim merdeka yang ditekankan pada pengembangan potensi individu dan kemandirian belajar, mencerminkan pandangan filosofis tentang hakikat peserta didik sebagai subjek aktif. Dalam kurikulum pengembangan, filsafat membimbing pemilihan materi belajar dan metode pengajaran yang sesuai dengan hakikat pengetahuan epistemologi dan nilai-nilai yang ingin ditanamkan aksiologi. Misalnya, kurikulum yang mengintegrasikan karakter pendidikan didasarkan pada pemahaman aksiologi bahwa pendidikan tidak hanya tentang kondisi. Dalam proses pembelajaran, filsafat ilmu memengaruhi pendidikan pedagogis yang digunakan. Pendekatan kontratisme misalnya dihapus pada pandangan epistemologi bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh peserta didik, bukan transfer. Dengan demikian, filsafat ilmu tidak hanya menjadi wacana teoritis tetapi juga panduan praktis yang membentuk wajah pendidikan kita.